Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aldi Fauzan, NIM 120403102225. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis lintas budaya dalam mata kuliah komunikasi bisnis dan diampu oleh dosen Pak Hayatullah Kurniadi. Baik, yang pertama, dari pengertian komunikasi lintas budaya. Sebenarnya apa sih itu komunikasi lintas budaya? Ditinjau dari kata-katanya, komunikasi lintas budaya adalah komunikasi dalam dunia bisnis, baik secara verbal maupun non verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya yang ada di suatu daerah, wilayah atau negara tertentu. Para pelaku bisnis ketika ingin melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain, maka perlu pemahaman budaya-budaya daerah lain tersebut untuk mencegah kegagalan bisnis yang akan dilakukan di daerah tersebut. Contohnya, ketika seorang pelaku bisnis atau pengusaha ingin melakukan ekspansi produk ke daerah lain yang pada saat itu daerah itu bermusim salju, maka kira-kira produk apa yang tepat diedarkan atau diekspansikan yang sesuai sama musim salju, atau kira-kira produk-produknya dirancang seperti apa agar bisa sesuai sama musim salju. Jadi sebagai seorang pebisnis atau seorang pengusaha, untuk melakukan ekspansi produk ke suatu daerah yang budayanya berbeda, maka perlu pemahaman yang baik tentang bagaimana masyarakat bersikap atau berperilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global dengan melihat tren atau perkembangan yang ada pada saat ini, teman-teman. Komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi yang terjadi di berbagai kawasan dunia akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin sangat penting. Tanpa harus mengamati secara jeli, secara seksama, secara rinci, secara detail, orang awam pun mengetahui bahwa sudah lama Indonesia memasuki era globalisasi. Semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya akan menjadi sangat penting artinya. Selanjutnya ada definisi budaya dan perbedaannya. Ternyata budaya itu nggak sekedar arti dari kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang kali. Ternyata budaya itu berbeda-beda dan ada tingkatannya masing-masing. Yang pertama, definisi budaya. Definisi budaya menurut Lehman, Hemstreet, dan Batty, budaya diartikan sebagai perkumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri, pengalaman hidup masyarakat yang tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada komponen-komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi kehidupan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat lain, menurut Letnan, Hemstreet, dan Batty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Michel, komponen budaya mencakup bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara itu, menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, kepercayaan, estetika, dan bahasa. Nah, selanjutnya yang udah saya bilang di sebelumnya, ternyata budaya itu ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan budaya formal.
Budaya formal adalah budaya di suatu masyarakat yang biasanya diturunkan secara turun-temurun, yang biasanya bersifat formal atau resmi. Nah, biasanya mungkin contohnya dari budaya formal ini yaitu mungkin ritual atau upacara keagamaan atau upacara adat dan segala macam yang mungkin sejenis dengan itu. Di tingkat selanjutnya ada budaya informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, yang dilihat, yang dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga, tingkatan budaya teknis. Budaya teknis pada tingkatan ini yang paling penting dilakukan adalah bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting mengapa itu dilakukan. Yang selanjutnya, mengenal perbedaan budaya. Yang pertama, nilai-nilai sosial. Tentu saja nilai-nilai sosial di suatu daerah ke daerah lain tentu saja berbeda. Contohnya di Amerika. Di Amerika itu mungkin pada umumnya masyarakatnya itu benar-benar mementingkan uang untuk segalanya. Jadi nggak apa-apa mereka nggak bersosialisasi, mereka nggak apa-apa nggak punya tetangga, nggak rukun sama mungkin tetangga-tetangganya karena mereka punya uang. Ketika mereka punya uang, di dalam pikiran mereka yang paling punya wewenang, mereka paling merasa superioritas daripada yang lainnya ketika mereka punya uang. Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih mementingkan nilai kebersamaan, nilai kerukunan, dan nilai gotong royong. Tentu saja dari dua hal tadi bisa kita bedakan bahwasannya nilai-nilai sosial mempengaruhi komunikasi bisnis lintas budaya. Selanjutnya, mengenai perbedaan budaya, peran dan status juga menjadi indikator perbedaan budaya. Contohnya, budaya menuntut peran tentang bagaimana misalnya siapa yang berkomunikasi, dengan apa dia mengkomunikasikan, dan bagaimana dia mengkomunikasikan hal tersebut. Dalam negara berkembang, peran wanita dalam komunikasi masih relatif lemah. Sedangkan dalam negara maju, peran wanita itu udah cukup kuat dalam mengkomunikasikan sesuatu. Dan status juga berpengaruh dan menjadi salah satu indikator perbedaan budaya. Kenapa? Contoh gampangnya ketika hal yang sama dikomunikasikan oleh dua orang berbeda yang statusnya itu jelas-jelas berbeda. Contoh, hal yang sama dikomunikasikan atau disampaikan oleh ketua DPR. Yang satu lagi, hal yang sama diberitahukan oleh masyarakat biasa. Tentu saja yang lebih dipandang dari komunikasi tersebut adalah yang disampaikan oleh ketua DPR gitu contohnya. Selanjutnya, dalam perbedaan budaya, pengambilan keputusannya tentu saja berbeda-beda dalam setiap wilayah atau setiap negara atau setiap daerah. Contohnya mungkin negara maju seperti Amerika, pengambilan keputusannya itu dalam sebuah perusahaan tentu saja udah lebih efisien atau lebih singkat cara pengambilan keputusannya karena rata-rata pada umumnya di sana cara pengambilan keputusannya udah menjadi hak penuh oleh general manager mungkin atau manajer puncak yang ada di perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi yang bawahnya itu tinggal ngikutin aja apa yang dikatakan manajer puncaknya itu. Sedangkan di Indonesia cara pengambilan keputusan itu masih mementingkan musyawarah mufakat. Jadi pengambilan keputusan yang ada di Indonesia masih berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi dari situ udah bisa kita lihat kalau bahwasannya pengambilan keputusan menjadi indikator dalam perbedaan budaya. Yang selanjutnya, dalam perbedaan budaya ada konsep waktu. Konsep waktu contoh gampangnya gini, misalnya di negara-negara maju dalam sebuah hubungan bisnis, misalnya seorang pengusaha bertemu klien di negara maju, mereka biasanya langsung kepada pokok persoalan karena menurut mereka waktu itu penting, time is money. Jadi
mereka langsung ke pokok persoalan dan langsung menyelesaikan secara efisien bagaimana bisnis itu. Nah, sedangkan di negara berkembang masih mementingkan bagaimana hubungan bisnis itu terjalin dengan baik. Jadi yang dipentingkan biasanya pada negara berkembang itu gimana ikatan antara pebisnis sama klien itu harus terjalin dengan baik gitu. Nah, yang selanjutnya ada konsep jarak komunikasi. Contohnya ini, di negara-negara maju itu ketika mereka melakukan negosiasi bisnis, mereka cenderung menjaga jarak kepada kliennya, karena menurut mereka itu antara pengusaha dan klien ya hanya sebatas bisnis saja gitu. Jadi kalau di negara berkembang mungkin lebih dekat. Jadi kayak pengusaha dan pebisnis pada umumnya di negara berkembang, mereka benar-benar mengutamakan mengutamakan konsep di mana hubungan mereka itu di bisnis bagus, tapi lebih pentingkan kalau bisa bagus di hubungan lain, kenapa harus di bisnis saja gitu. Jadi konsep di negara berkembang itu konsep jarak komunikasinya itu masih seperti itu. Nah, selain daripada yang udah saya jelasin tadi, indikator-indikator lain terkait perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis lintas budaya yaitu konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Jadi mungkin nanti teman-teman udah bisa tahu dan cari sendiri kira-kira gimana indikator-indikator tadi bekerja dalam perbedaan budaya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang terakhir ada gimana komunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Bahasa gampangnya gimana kita berkomunikasi dengan mungkin orang luar negeri, atau bahasa gampangnya berkomunikasi dengan bule. Jadi gimana cara kita membangun komunikasi yang dekat dengan orang yang berbudaya asing? Yang pertama, belajar tentang budaya mereka. Untuk membangun kedekatan, otomatis kita harus mengenal dulu siapa sebenarnya mereka, gimana sebenarnya budaya mereka, gimana sikap atau perilaku mereka dalam berkehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Jadi setelah kita belajar tentang budayanya, setelah kita mengenal, masuk ke tahap memahami bagaimana budaya mereka. Jadi ketika kita udah memahami budaya mereka, jadi kita harus mengembangkan keterampilan kita dalam menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan orang berbudaya asing tersebut gitu. Yang terakhir ada negosiasi lintas budaya. Jadi ketika ada perilaku mereka, misalnya kita lagi tinggal di luar negeri nih, contohnya misalnya kita lagi tinggal di luar negeri, jadi punya teman orang luar negeri. Jadi misalnya cara hidup atau ada perilaku dalam melakukan suatu hal yang nggak cocok nih di kita, jadi kita bisa ngelakuin negosiasi lintas budaya. Maksudnya itu kita bisa menyesuaikan apa saja yang bisa kita terima, apa saja yang nggak bisa kita terima. Jadi kita juga harus menyesuaikan bagaimana penerapan budaya kita di daerah asing tersebut. Gimana agar budaya kita bisa diterapkan tapi tetap tidak menyinggung budaya daerah asing tersebut gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Next video aku ada bahas satu lagi tapi dengan matkul berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.